Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan tentang firman Tuhan ini diambil dari Injil Matius 12 ayat 32 yang berbunyi, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah segala dosa dan hujat diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Ada berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi perbuatan dosa yang tidak dapat diampuni. Beberapa orang mengatakan bahwa dosa pembunuhan atau perzinahan. Perbuatan ini keji tapi tetap dapat diampuni apabila orang tersebut sungguh-sungguh mau bertobat. Kita juga bisa mengambil contoh tentang Daud. Raja Daud jelas-jelas berzinah dengan Batsheba, istri Uria, sampai membunuh Uria itu. Tapi begitu ia bertobat mengakui dosa-dosanya, maka Tuhan Allah Yahweh mengampuni Daud. Pihak lain menafsirkan dosa yang tak dapat diampuni adalah karena tidak beriman percaya kepada Kristus. Pendapat ini tetap tidak memuaskan, oleh karena Tuhan Yesus pernah berdoa bagi orang-orang yang tidak beriman percaya dan yang menghujat namanya karena mereka tidak tahu siapa Dia sebenarnya. Orang lain yang mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dengan mempertanyakan tentang bahasa roh dan manifestasi mujizat, apakah berasal dari karya Roh Kudus atau bukan. Pendapat ini juga tidak benar, karena Alkitab justru memerintahkan kita untuk tidak percaya setiap roh, melainkan harus menguji roh-roh tersebut, apakah berasal dari Roh Kudus atau roh-roh setan. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai dosa yang tak dapat diampuni itu? Untuk memahami, kita harus melihat konteks ceritanya. Saat itu orang-orang Yahudi menuduh Tuhan Yesus bekerja sama dengan setan untuk menyembuhkan orang sakit. Padahal mujizat pengusiran setan yang dilakukannya itu adalah karya Roh Kudus. Pada tahap seseorang diterangi oleh Roh Kudus dan mengetahui Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, tapi kemudian menuduh Kristus berasal dari setan, maka orang itu telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Orang seperti itu hatinya sangat keras dan tetap tinggal di dalam dosa, serta tidak merasa bersalah pada waktu melakukannya. Oleh sebab itu, bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah menolak sama sekali tentang kesaksian atau kehadiran dari Roh Kudus yang menyatakan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita umat manusia dari belenggu dosa-dosanya. Atau dengan sengaja menuduh Tuhan Yesus berasal dari setan meskipun mengetahui Dia adalah Mesias. Ini berbeda dengan seseorang yang menghujat Roh Kudus. Oleh karena ketidaktahuannya dan belum diterangi oleh kuasa Roh Kudus itu, maka ia masih dapat diampuni. Mari kita tunjukkan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup kita sehari-hari
sebagai jemaat maupun umat beriman percaya kepada Kristus sejati yang tidak pernah melakukan dosa seperti itu, karena kita beriman percaya kepada Kristus, bahwa anugerah Tuhan Allah Bapa kita itu selalu memelihara dan menjagai kita dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh maha ajaib bagi kami. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami mau menyatakan ketiadaan karya Roh Kudus dalam hidup kami, itu berarti bahwa kami harus menghujat tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud dari Tuhan Allah Bapa, meskipun tidak kelihatan tetapi senantiasa ada di hati umat manusia. Maka ketika manusia mengingkari dan menghujatnya dan meniadakannya, maka itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Oleh sebab itu kini ya Bapa, kami mau berdoa bahwa kuat kuasa karya-Mu ya Bapa melalui Roh Kudus itu sungguh dapat menyembuhkan, mengusir segala kuasa sakit penyakit apapun yang diderita oleh umat manusia, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk merasa takut dan sungguh-sungguh mau menghujat segala sesuatu yang memang menentang akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami sehari-hari, bukan untuk menghujat Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin.